hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 326. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Terima kasih saudara Ariel. Setelah suara Ariel jatuh, Rian menendang Abdul. Abdul, yang berlutut, terlempar. Dia tidak mengerti mengapa Rian memiliki sikap seperti itu terhadap Ariel. Seberapa mampu pemuda ini, meskipun dia tidak yakin. Abdul masih tidak berani menentang arti dari Rian. Dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Ariel. Anda belum pernah bertemu selama lebih dari 2 tahun. Jadi saya menang, tidak mengganggumu untuk membicarakan masa lalu." Setelah Ariel selesai berbicara, dia pergi. Abdul berdiri, menepuk-nepuk debu, dan berkata kepada Rian, "Saudara Rian, siapa orang ini? Mengapa Anda ingin menjadi bawahannya? Saya bisa membunuhnya dengan 1 pukulan." Rian memandang dingin melihat Abdul. Dia marah. "Dia adalah bosku. Jika kamu ingin tetap di sisiku, kamu sebaiknya menghormatinya di masa depan. Kalau tidak, aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Selain itu, jika kamu ingin berpikir dia lemah, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia dulu sejajar denganku. Bahkan jika aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Tapi itu tidak mudah." Mata Abdul melebar. Orang ini benar-benar bertarung dengan Rian. Dan itu masih seri. Bagaimana ini mungkin terjadi? Rian pernah menjadi petarung terkuat. Metodenya tak tertandingi dalam tim. Abdul bahkan menganggap Rian sebagai idola. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? "Kakak Rian, kamu tidak bercanda, kan? Hanya mengandalkan dia. Bisakah dia mengikatmu?" Abdul berkata dengan tidak percaya. "Di sini arena ini. Dan banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah aku akan berbohong padamu?" kata Rian. Abdul berpikir dalam hati. Jika ini masalahnya, pemuda ini tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan memiliki banyak ruang untuk perbaikan. "Saudara Rian, saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berpikir untuk meminta Anda untuk memaafkan saya. Tetapi saya ingin menjaga keluarga saudara-saudara dengan Anda," kata Abdul. Rian menghela nafas. Apa yang terjadi saat itu bukan kesalahan Abdul. Dan dia tidak pernah menyalahkan Abdul. Lagi pula, tidak mungkin untuk sepenuhnya yakin tentang hal semacam ini. Dan kecelakaan apapun mungkin terjadi. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bersikeras untuk membalas dendam, dia tidak akan melibatkan orang lain. "Jika aku mati, kamu dapat terus merawat mereka untukku," Rian berkata. Di masa lalu, dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan mengancam jiwa. Tetapi sekarang, Ariel telah memberinya begitu banyak. Dia tidak punya alasan untuk serakah akan hidup dan takut mati. Selama Abdul dapat merawat anggota keluarga itu untuknya. Bahkan jika dia naik gunung dan turun ke lautan api, Rian akan tidak pernah mengerutkan kening. Setelah meninggalkan ring tinju, Ariel berjalan santai di jalan dengan ekspresi santai. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak meragukan Rian, dia juga tidak menyelidiki Rian. Tetapi ketika dia tidak tahu apa-apa, pada akhirnya akan ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Tetapi sekarang dia tidak membutuhkannya sama sekali, dapat dengan jelas merasakan bahwa orang seperti itu benar-benar tidak mungkin mudah dikhianati. Ariel, yang sedang berjalan, tiba-tiba berhenti. Seolah-olah seseorang telah menekannya untuk berhenti. Dan membeku di tempat. "Kakek Darius, kenapa kamu di sini?" Ketika Darius berjalan ke depan Ariel, Ariel bertanya dengan kaget. Ariel tahu bahwa jika Darius tidak memiliki sesuatu yang istimewa, dia tidak akan pernah meninggalkan Jakarta. Darius menghadapi Ariel, masih senyum manis itu. "Apakah kamu malas baru-baru ini?" Darius bertanya. Hanya di depan Darius Ariel akan menunjukkan penampilan seorang junior. Mendengarkan kata-kata Darius, Ariel menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Latihannya sedikit kurang. Tetapi latihan dasarnya masih ada." Darius memukul kepala Ariel dan berkata,
Aku tahu kamu pasti malas lagi. Apakah kamu lupa apa yang kakek katakan kepadamu? Ariel menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku akan lupa itu? Uang adalah hal eksternal. Dan tidak ada jumlah uang yang dapat menyelamatkanmu dalam krisis. Hanya kepalan tangan yang kuat yang dapat menghancurkan semua rintangan. Ini adalah terakhir kalinya kakek Darius mengingatkanmu, kata Darius. Ini membuat Ariel tegang seketika. Terakhir kali. Bukankah dia akan muncul di masa depan? Kakek Darius. Kemana kamu akan pergi? Ariel bertanya dengan gugup. Aku tidak kemana-mana. Hanya saja kamu sudah dewasa sekarang. Kamu tidak perlu diingatkan oleh orang luar apa yang harus kamu lakukan, kata Darius. Ariel menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, kakek Darius bukan orang luar. Jika saya tidak disiplin oleh Anda, bagaimana saya bisa terus berjalan? Darius tersenyum tak berdaya. Ariel adalah orang yang sangat disiplin. Dia mengatakan itu dengan sengaja. Hanya ingin membuatnya berharga. Kakek Darius sudah tua dan tidak perlu membuktikan dirinya lagi. Jadi kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini untuk membuatku merasa berguna. Darius tersenyum. Kakek Darius, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Bandung? Apa yang terjadi dengan keluarga di Jakarta? Ariel bertanya, mengubah topik pembicaraan. Berbicara tentang ini, ekspresi Darius menjadi serius. Dan dia berkata, kamu seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Wibowo di Amerika Serikat, kan? 4 kata ini membuat Ariel mengerutkan kening. Dia memang pernah mendengarnya. Tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Dan itu sudah bertahun-tahun. Keluarga Korea di Amerika Serikat tidak pernah berhubungan dengan keluarga Wibowo di Jakarta. Bagaimana mungkin Darius tiba-tiba menyebutkan masalah ini? Saya mendengar Sari memberitahu Arjun sebelumnya bahwa keluarga Korea di Amerika Serikat selalu memandang rendah keluarga Korea di Jakarta, kata Ariel. Ya, anggota keluarga Wibowo di Amerika Serikat itu tidak pernah memperhatikan keluarga Wibowo di Jakarta. Dan bahkan mereka enggan mengakui bahwa kedua keluarga itu memiliki garis keturunan yang sama. Mereka berpikir bahwa darah murni keluarga Wibowo mengalir di tulang mereka. Dan kamu, hanya cabang yang ditinggalkan, kata Darius. Ariel tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini terlalu menyentuh. Sebuah keluarga yang belum pernah berhubungan dengannya memandang rendah dirinya. Apa bedanya? Bagaimanapun, tidak mungkin untuk berkomunikasi dalam kehidupan ini. Kakek Darius, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena keluarga Korea di Amerika Serikat. Saya datang ke Bandung. Darius memandang Ariel dengan penuh arti. Datang ke Bandung. Dahi Ariel hampir berkerut dengan kata penasaran. Sudah bertahun-tahun. Dan dia belum pernah mendengar berita dari keluarga Korea di Amerika Serikat. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke Bandung? Dan Darius juga melakukan perjalanan khusus ke Bandung untuk memberitahunya tentang masalah ini. Jelas itu ada hubungannya dengan dia. Kakek Darius. Mereka tidak datang untukku, kan? Ariel bertanya dengan bingung. Aku juga menebak. Tapi ada kemungkinan besar itu karena kamu. Alasan spesifiknya mungkin hanya diketahui ketika kamu melihatnya, kata Darius. Ariel mengangguk. Tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dan berkata, kakek Darius, kamu telah datang sejauh ini. Biarkan aku minum bersamamu. Apakah kamu tidak takut? Darius berkata sambil tersenyum. Pertama kali Ariel minum dengan Darius adalah ketika dia berusia 15 tahun. Dan dia muntah samar. Bahkan sekarang. Perasaan itu masih segar dalam ingatan saya. Seolah-olah itu jauh ke dalam sumsum tulang. Dan orang tidak bisa melupakannya. Tapi muntah bukan berarti takut. Kakek Darius. Meskipun asupan saya belum membaik. Keberanian saya masih seberani sebelumnya. Apakah Anda ingin mencobanya? Ariel tertawa. Oke. Kalau begitu aku akan minum yang enak hari ini, kata Darius. Mendengar kata-kata bahagia, kelopak mata Ariel berkedut. Dan firasat buruk muncul di benaknya. Dan dia mungkin tidak luput dari nasib buruk hari ini. Tapi hanya minum. Jika Anda tidak berada di tempat eksekusi, bagaimana Anda bisa takut? Ketika keduanya tiba di sebuah restoran, 2 atau 3 makanan ringan mulai dipertukarkan.
Darius memiliki jumlah alkohol yang luar biasa, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 1000 cangkir diminum. Dalam karir minumnya, dia tidak pernah mabuk. Bahkan Rio kakek Ariel. Setiap kali dia tergelincir di bawah meja, Darius membawanya pulang. Setelah 3 putaran minum, Ariel sudah berbaring di atas meja. Darius menuangkan minumannya sendiri, memandang Ariel dan berkata pada dirinya sendiri, keinginan terbesar kakekmu dalam hidup ini adalah memberi tahu keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Keluarga Wibowo di Jakarta tidak lebih buruk dari mereka. Apa yang tidak dia lakukan? Sekarang hanya Anda yang bisa berharap untuk melakukannya. Jangan mengecewakan harapannya. Ariel sekarang dalam keadaan kacau, dan dia tidak bisa mendengar Darius sama sekali. Dia ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Setelah meminum cangkir terakhir, Darius menggendong Ariel di pundaknya dan meninggalkan restoran. Ketika mereka tiba di area Villa Gunung Genting, penjaga keamanan membiarkannya masuk setelah melihat Ariel. Di villa sisi gunung, Darius meletakkan Ariel, membunyikan bel pintu, dan berbalik untuk pergi. Bersambung.